Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu selalu menjadi teladan bagi kita. Dan hari ini saya mau mengajak saudara pergi ke Taman Getsemani. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sana. Di dalam Markus 14, mulai dari ayat yang ke-32, saya baca sampai dengan ayat yang ke-36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dari apa yang dituliskan di sini, kita mempelajari 4 hal yang Tuhan Yesus ingin kita teladani. Yang pertama tentu saja saat badai topan kehidupan melanda. Tuhan mau supaya kita menghampiri Dia lewat doa. Ada beban kehidupan. Yang pertama sekali yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah berdoa. Berdoa kiranya menjadi senjata pertama dan juga senjata pamungkas kita, andalan pertama dan juga andalan terakhir kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Yang kedua, saudaraku, di sini diajarkan dari ayat yang ke-33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Di sini arti keduanya adalah dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, kita perlu didukung oleh sahabat-sahabat kita. Oleh sebab itu kita perlu memiliki komunitas yang saling mendukung, atau sering juga saya sebut dengan support system. Ketika kita menghadapi beban-beban berat, sering sekali solusi itu Tuhan berikan lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau kalaupun bukan solusi, paling tidak membuat kita mampu bertahan, mampu melihat bahwa sehabis hujan pasti terbit pelangi. Saat kita bersama-sama, kita saling mensupport, saling menguatkan. Ingat, yang pertama ketika beban kehidupan datang, senjata pertama dan senjata terakhir kita adalah doa. Kekuatan doa melebihi segala-galanya. Yang kedua, saudaraku, ketika beban kehidupan datang, maka kita membutuhkan support system ataupun orang-orang yang mendukung kita. Oleh sebab itu, yang kedua, miliki komunitas di dalam Tuhan, lewat komsel, lewat persekutuan-persekutuan, keaktifan saudara di gereja, itu sangat-sangat menentukan. Dan yang ketiga, saudaraku, yang Yesus ajarkan kepada kita di sini, kita perlu mengakui, jangan menyembunyikan keadaan kita. Ayat yang ke-34, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Lalu ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kita perlu mengungkapkan apa saja yang kita inginkan kepada sesama maupun kepada Tuhan terutama. Sama seperti Yesus mengajarkan, dia menceritakan semuanya kepada Bapa Surgawi apa yang dia inginkan. Dia inginkan cawan itu lalu daripadanya. Tapi dia berkata, "Bukan kehendakku." Kita menginginkan segala sesuatu menjadi mudah, tapi juga kita harus tahu, bukan kehendak kita.
Karena sering sekali justru kesukaran itu Tuhan izinkan kita harus hadapi supaya kita memiliki pengalaman menyelesaikannya bersama Tuhan. Karena di sana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu saudaraku, yang penting adalah nyatakan apa keinginan hatimu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan yang keempat, pelajaran yang kita dapatkan dari sini saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ayat yang ke-36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang janganlah yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Percaya, ketika saudara memiliki iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam berdoa, maka pada saat itu saudara akan terus berdoa, tidak pernah jemu-jemu. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, ya. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita.